Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur oleh karena Tuhan senantiasa menuntun kami, menerangi kami dengan kekuatan, kesehatan, menerangi kami dengan firman-Mu, dan memampukan kami untuk dapat melakukan segala sesuatunya sekalipun di tengah pergumulan. Kami melakukan semuanya itu oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan saja. Dan kami bersyukur kami bisa sampai tiba di hari ini, hari pemberian Tuhan, untuk kami kembali melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mengawali hari kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan memberkati supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan kita pada saat ini diambil dari Amos pasal 5 ayatnya yang keempat. Amos pasal 5 ayatnya yang keempat. Yang demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Demikianlah firman Tuhan. Dan judul perenungan kita adalah sumber kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada zaman Amos ini, ketika itu diceritakan bahwa Amos ini adalah seorang penggembala domba dari Tekoa, diutus oleh Tuhan ke luar negeri, dari negerinya di Yehuda, pergi ke Israel untuk memperingatkan bangsa Israel bahwa hari Tuhan, yaitu yang berarti hari penghukuman sekaligus hari keselamatan, itu akan datang bagi bangsa Israel. Nah, oleh karena itu, bangsa Israel diminta oleh Amos untuk bertobat. Nah, ini bukan sekedar hanya suara pesan dari Amos saja, tapi ini sebenarnya adalah kehendak Tuhan. Jadi suara dari Tuhan sendiri melalui Amos kepada bangsa Israel supaya mereka bertobat. Kemudian firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, carilah aku maka kamu akan hidup. Nah, jadi bangsa Israel pada saat itu tidak mencari Tuhan. Mereka sedang mencari kesenangan mereka sendiri, mereka mencari keuntungan mereka sendiri, mencari kenyamanan mereka sendiri. Mereka tetap beribadah, tetapi setelah beribadah mereka tetap melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga peribadahan itu tidak berdampak apapun satu hal yang baik di dalam kehidupan mereka. Tidak. Nah, oleh karena itu Amos diutus Tuhan untuk memperingatkan mereka. Siapa tahu mereka kemudian menyadari dan bertobat. Ajakan dari Tuhan lewat Amos adalah, carilah aku maka kamu akan hidup. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bahwa Tuhanlah sang sumber kehidupan dalam diri kita. Di tengah dunia ini ada banyak yang ditawarkan, hal-hal duniawi yang katanya bisa membuat kita hidup, membuat kita menarik, populer, dan banyak hal lainnya. Ada yang sampai mengorbankan waktunya, keluarganya, bahkan tampil di suatu medsos dengan mempertaruhkan harga diri dan lain sebagainya. Semuanya itu demi apa? Supaya mereka mendapatkan kehidupan, entah itu berupa ekonomi, popularitas, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengajak kita untuk mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, maka
yang tercermin, yang dilakukan, itu pun juga tindakan-tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tindakan-tindakan yang membawa berkat, tindakan-tindakan yang menghadirkan kehidupan, tindakan-tindakan yang membawa kebersamaan, tindakan-tindakan yang membawa perdamaian, tindakan-tindakan yang membuat satu dengan yang lainnya merasa hangat, disapa dengan ramah, persaudaraan menjadi semakin kuat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mencari Tuhan, maka kita akan hidup. Dalam kehidupan kita ini tidak ada dan tidak ada hal yang lain yang bisa menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita punya Tuhan, maka segala sesuatu akan dicukupkan. Ketika kita punya Tuhan, maka tidak ada satu hal yang lain yang kita perlukan lagi. Sebab hanya dengan Tuhan kita mendapatkan kehidupan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur oleh karena Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa Engkaulah sumber kehidupan kami. Dunia memang menawarkan berbagai macam hal yang menggiurkan. Tetapi firman Tuhan pada saat ini mengajak kami untuk mengingat bahwa Engkaulah sumber kehidupan kami. Ketika kami memiliki Engkau, maka lengkap sudahlah kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami untuk senantiasa bersandar kepada Engkau. Untuk kami senantiasa mengingat bahwa Engkaulah sumber kehidupan kami. Untuk kami senantiasa meyakini dan juga melakukan, menunjukkannya dalam tindakan kehidupan kami bahwa Engkaulah memang benar-benar sumber kehidupan kami. Bapa, kami akan mengerjakan segala aktivitas kami. Mari Tuhan memberkati, menguatkan, dan apapun yang kami kerjakan, mari Tuhan sertai. Makasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara kini hingga selamanya. Amin.